Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara, saya tidak akan berkhotbah seperti biasa, tetapi saya akan memberikan kesaksian tentang pengajaran yang saya ajarkan kepada saudara sekalian, yaitu The Law of Attraction, yang saya gabung dengan 55 kali 5. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa perlu kita memberi kesaksian? Saya melihat ada banyak orang yang menyampaikan materi tentang The Law of Attraction. Ini sudah sangat terkenal, saudara. Di YouTube juga saudara bisa menemukan banyak sekali teori-teori tentang The Law of Attraction. Tetapi sayang sekali mereka hanya memberikan teori, kecuali yang the secret, yaitu berbeda, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak memberikan kesaksian atau fakta yang terjadi. Nah, malam hari ini saya akan memberikan kesaksian kepada saudara-saudara bahwa saya menerapkan the law of attraction itu sudah cukup lama. Dan semua yang saya lakukan itu terjadi, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah, melalui kesaksian ini, saya ingin saudara bisa menerapkan di dalam kehidupan saudara. Apapun beban, masalah, tantangan yang saudara hadapi, tidak ada yang mustahil dengan menggunakan pola The Law of Attraction. Nah, untuk itu, saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada banyak orang yang nggak mau bersaksi karena alasannya ini, takut dibilang pamer, takut dibilang sombong, atau aku nggak bisa ngomong, atau malu. Ini alasan klasik yang orang tidak bisa bersaksi, saudara. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kesaksian. Seperti saudara ketahui bahwa dulu saya tidak punya kemampuan untuk hal ini. Tetapi saya punya satu keinginan untuk saya bisa menginjakkan kaki di Eropa. Dan ternyata Tuhan wujudkan dengan menggunakan pola The Law of Attraction. Ini saya berada di kota Bern. Kota Bern itu adalah ibu kota negara Switzerland. Ya, ini kotanya seperti ini. Kota Bern, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, kesaksian, kenapa kita perlu memberi kesaksian? Karena dengan kesaksian itu sama saja kita balas dendam dengan setan yang bikin kita susah. Saya bersyukur bahwa melalui pola The Law of Attraction itu Tuhan izinkan saya bisa ke Eropa 3 kali. Nah, yang saudara lihat ini, saya berada di Gunung Matterhorn. Saya lihat gunung ini sebetulnya sudah cukup lama, itu di Coklat Toblerone. Kalau saudara beli coklat Toblerone, saudara lihat di sini ada gambar gunung. Ya. Nah, ini saya sudah sampai di sini, saudara, di Gunung Matterhorn. Pada waktu saya naik ke sini, orang Swiss itu sudah terbiasa dengan ramalan cuaca. Saya diberitahu oleh teman saya, dia bilang, Pak Lukas, nanti hujan lebat sampai di Gunung Matterhorn. Bagaimana? Mau lanjut? Saya bilang lanjut. Saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita. Dan anehnya, saudara-saudara, perjalanan menuju ke Gunung Matterhorn ini dinginnya 1 derajat Celcius ya. Ini tidak hujan sama sekali. Padahal ramalan cuaca di sana itu tidak pernah 1 kali pun meleset. Dan Tuhan izinkan saya bisa sampai di sini, ya walaupun agak sedikit mendung-mendung ya, awannya cukup tebal, tapi enggak hujan. Dan terik panas matahari itu nyata. Dan ini saya saksikan kepada saudara bahwa
konsep the law of attraction itu betul-betul nyata. Dan saya bersyukur pula bahwa saya berada di tempat ini, saya bisa merasakan bagaimana kasih Bapa yang begitu luar biasa. Waktu saya turun dari kereta api, ini kereta api dari kalau tidak salah di kota Cermat ya, itu sampai ke gunung ini, itu bayarnya sekitar 1 juta, saudara-saudara. Nah, waktu saya turun, itu saya lihat di HP saya, itu 1 derajat Celcius, itu cukup dingin sekali. Nah ini. Kemudian saudara-saudara, kenapa kita perlu bersaksi? Karena kesaksian itu akan direspon oleh alam semesta untuk memberikan mujizat yang berikutnya. Ayo, berapa banyak kita yang sudah menerima mujizat, tapi nggak pernah mau bersaksi? Ini saya ada di Danau Bodensee, kota Bregenz, Austria. Saya bersyukur waktu ke Eropa kemarin, dalam waktu 15 hari, saya masuk ke 5 negara, saudara-saudara. Yang pertama, saya ke Belanda dulu, karena masuknya ke Belanda. Dari Belanda, saya ke Spanyol. Dari Spanyol, saya ke Jerman. Dari Jerman, saya ke Swiss. Dari Swiss, saya ke Austria. Dan dari Austria kembali lagi ke Swiss, dan dari Swiss pulang Indonesia. 15 hari masuk 5 negara. Ya. Nah, ini satu bukti bahwa sistem yang Bapak Yahweh ciptakan, yang disebut the law of attraction, itu betul-betul nyata. Nah, yang berikutnya, kenapa kita perlu bersaksi? Karena dengan kesaksian itu akan memberikan suplemen rohani buat orang lain yang akan mulai menerapkan konsep the law of attraction agar tetap berada di sistemnya Tuhan. Saya ada di salah satu danau, saya lupa danaunya apa, ini di Jerman ya. Dan saya melihat memang di Eropa itu segala sesuatu itu indah, pemandangannya indah, dan kotanya bersih, saudara-saudara. Kemudian, apabila saudara ingin menerapkan mujizat-mujizat melalui the law of attraction, itu sebaiknya saudara mengikuti tekniknya di materi saya, yaitu the law of attraction, kemudian alam semesta, karena saya juga banyak berbicara tentang alam semesta, supaya saudara paham ya. Kemudian 55 times 5 teknik manifestation, ini ya 55 kali 5 teknik manifestasi. Kemudian money magnet, kemudian uang adalah energi, kemudian penyebab kegagalan the law of attraction, agar supaya saudara tidak gagal. Karena saya melihat di YouTube ada orang yang membuat pernyataan gini, the law of attraction itu bullshit. Artinya hoax, omong kosong. Ya masalahnya orang itu tidak mampu menerapkan karena tidak berhasil, sehingga dia berkata, ah itu bullshit. Padahal dia memiliki banyak sekali kesalahan. Nah, itu saya pelajari itu kesalahannya di mana. Makanya saya membuat satu materi judulnya penyebab kegagalan the law of attraction. Saya ada di Paris, saudara-saudara, di Prancis. Saya bikin renungan di sini. Ya, jadi ini salah satu bukti bagaimana the law of attraction itu bekerja dengan sangat luar biasa. Nah, ini adalah materi-materi saya yang bisa dilihat baik melalui handphone maupun melalui komputer ya. Ini juga ya, saudara lihat ini penyebab kegagalan the law of attraction, kemudian ini alam semesta, ini 55 times 5 teknik manifestation, kemudian ini the law of attraction, kemudian ini meditasi ya. Kemudian ini uang adalah energi,
bagian pertama, bagian kedua, ini saya ungkapkan, saudara, karena saya banyak menyingkapkan hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, karena dengan melalui konsep ini, maka saya katakan apapun yang saudara inginkan, tidak ada yang tidak terlaksana. Cuman masalahnya kita kurang kurang yakin saja. Jadi saya berharap sebelum saudara mempraktekkan the law of attraction khususnya, saudara ikutin dulu nih materi-materi saya ini sangat penting ya, karena di situ saya ajarkan tentang teknik-tekniknya. Saya ajarkan tentang konsep-konsepnya. Kenapa? Sebab yang namanya alam semesta ini sistemnya Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu tapi tidak menggunakan sistemnya Tuhan, itu ibarat seperti saudara mau bikin roti, saudara ngerti bahan bakunya apa saja, asal main bikin nggak jadi. Mungkin jadinya bantat, jadi keras, bisa buat lempar anjing, anjingnya lari. Padahal yang namanya orang bikin roti itu ada timingnya. Telurnya berapa, yang dimasukkan itu apa dulu, bumbunya itu mesti jelas, saudara. Nah, teknik the law of attraction itu tidak sekedar kita berkata, oh aku membayangkan sesuatu, aku pasti jadi. Faktanya banyak orang yang gagal. Kenapa gagal? Nah di situ saya pelajari terus. Sampai akhirnya tersingkaplah. Saya bikin materi, yaitu penyebab kegagalan the law of attraction. Ya, jadi ini yang saudara perlu sampaikan terlebih dahulu. Kemudian, saudara-saudara, konsep ini membuktikan bagaimana sistem alam semesta, ciptaan Bapa Yahweh itu dahsyat. Yang selalu berkata, yes, pada setiap apa yang kita impikan. Nah, kesaksian ini untuk meneguhkan bahwa apa yang saya ajarkan itu bukan tipu-tipu, tapi fakta. Saya dulu pernah berpikir begini, kayaknya susah ya masuk ke Eropa. Paling-paling orang ke Eropa itu ya ikut tour, atau ikut undian apa sehingga dapat hadiah tour. Tapi untuk pergi sendiri, dengan pola backpacker itu rasanya susah, saudara-saudara. Tetapi faktanya saya bisa masuk. Walaupun pada waktu itu, saya kasih tahu, visa sudah selesai, tapi uang untuk beli tiket belum ada. Tapi saya tetap yakin, saya pasti masuk Eropa. Dan faktanya Tuhan izinkan saya bisa masuk. Seringkali banyak orang yang kalau sudah menyangkut masalah bepergian atau hal-hal yang dahsyat, itu orang mana bisa. Terlalu gampang orang ngomong begitu, saudara. Dan memang kita dari dulu, dari kecil dididik dengan cara begitu. Nah ini salah. Makanya konsep the law of attraction itu sangat perlu kita terapkan, saudara-saudara. Nah, kemudian untuk bisa melakukan segala sesuatu itu yang terpenting untuk bisa mempercepat itu membersihkan diri dari energi negatif, untuk mempercepat hadirnya visi dan impian dengan berserah diri. Ini penting berserah diri ya. Nah, saya perlu tegaskan bahwa berserah diri itu bukan pasrah pada nasib. Ya udahlah, terserah, saya jalani saja hidup ini apa adanya. Kalau saya berhasil ya puji Tuhan, tidak juga nggak apa-apa, berserah saja. Itu namanya bukan berserah, saudara. Tetapi itu adalah ngresulah atau orang yang hidup tanpa daya. Padahal ada satu konsep yang berkata begini, you born to be a winner. Kamu dilahirkan untuk menjadi pemenang. Nah, oleh karena itu yang dimaksud menyerah itu bagaimana? Menyerah itu begini, saudara-saudara. Seperti saya lah.
Saya pengen ke Eropa. Saya pengen punya visi yang besar. Saya hanya berkata begini, Tuhan, saya tidak punya apa-apa loh. Modal saya hanya kejujuran dan ketulusan. Itu saja. Saya minta Bapak Yahweh kabulkan semua permintaan saya. Lalu saya masuk ke pola The Law of Attraction dan 55 times 5 manifestation. Nah itu akhirnya di situ ada tuntunan yang begitu luar biasa yang di luar jangkauan pemikiran manusia, saudara. Sehingga apa yang saya inginkan bisa terwujud. Ini saya nginap di hotel namanya Spain Golf Campo Amor Resort. Nah ini Raja Spanyol pernah nginap di sini. Ini saya ada di Spanyol, saudara-saudara. Ini tempatnya bagus banget ya. Resortnya itu luar biasa bagus. Dan saya melihat pada saat itu langitnya itu bersih, nggak ada awan satupun. Ya ini saya bersyukur Tuhan izinkan untuk saya bisa jalan-jalan. Jangan sampai saudara pergi ke luar negeri ditanya orang, mau kemana? Ke Penang, ngapain? Berobat. Nah itu ke Penang cuma berobat. Mau kemana? Ke Singapura, ngapain? Ke dokter. Harusnya ngapain ke Singapura? Jalan-jalan. Nah saudara bisa mencoba untuk menerapkan ke hal-hal yang kecil dulu. Singapura kan dekat, ya. Penang kan juga dekat, bahasanya juga masih oke lah, ya. Orang pakai bahasa Indonesia juga masih bisa. Nah saudara perlu dicoba dari mulai hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nanti bisa kemana-mana gitu, saudara-saudara ya. Sampai di sini kira-kira saudara paham? Oke, lanjut. Nah, saya kasih penjelasan bahwa the law of attraction itu sangat membuat hidup kita itu jadi tidak pernah sama lagi. Ya. Ayo, praktekkan teknik law of attraction ini dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ini saya ada di kota Murcia, di Spanyol, saudara-saudara, ini di mobil polisi ya. Kemudian ini, siapkan hati saudara saat the dream come true atau impianmu terjadi, hati saudara tidak berubah. Paham Bapak Ibu? Jangan sampai ketika semua sudah terjadi, hati saudara berubah jadi sombong, angkuh. Ya, nggak bisa lagi dekat dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Itu sebabnya perlu siapkan hati saudara supaya saat the dream come true, hati saudara tidak berubah. Ini saya ada di Danau Titis di Jerman, saudara-saudara. Nah, itu jalan-jalan selesai. Sekarang saya akan memberikan kesaksian tentang kehilat kita. Ini kehilat kita dilihat dari udara. Saya pakai drone. Saya terbangkan drone, lalu saya foto. Ini kehilat kita, saudara-saudara. Atapnya sudah tambal sulam begini ya. Ini kehilat kita. Nah, saya punya keinginan untuk membeli tanah yang di belakang sini nih. Nah, ini, tanah ini. Ini tanahnya Bu Nastiti, saudara-saudara. Bu Nastiti itu adalah wakil kepala sekolah SMP Tarakanita. Ya. Nah, dulu sewaktu Bu Nastiti masih sehat, saya pernah mendatangi beliau dan saya berkata begini, Bu, nanti kalau tanah belakang ini ibu sudah nggak mau pakai atau ibu mau pindah, tolong dijual sama saya. Nah, dia bilang, oh ya Pak Pendeta, nanti saya akan kasih laporan ke Pak Pendeta gitu. Oke, terima kasih. Itu sudah saya pegang dulu. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah Ibu Nastiti meninggal dunia, tanah ini dikuasai oleh kakaknya atau adiknya ya, saya lupa itu. Adiknya ya.
oleh adiknya. Nah, pada suatu hari yang punya tanah ini dia datang kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, mau nggak tanah belakang ini saya jual? Tapi separuh. Nah, ini di pohon-pohon ini, saudara-saudara. Hanya di pohon saja. Ini ya. Dan saya bilang, mohon maaf Pak, kalau separuh saya tidak mau. Karena untuk apa separuh? Nggak ada fungsinya sama sekali, saudara-saudara. Lalu saya berkata, kalau Bapak mau jual semua, saya beli. Terus dia bilang, ya sudahlah, enggak apa-apa Pak Pendeta, mungkin saat ini belum untuk saya jual semua. Kenapa? Karena kalau saya ke Magelang, itu saya bisa tinggal di sini. Ya sudah, dia pulang, saudara-saudara. Nah, disitulah saya mulai menerapkan hukum the law of attraction dan 55 kali 5. Dan akibatnya, saudara-saudara, setelah itu dia datang lagi kepada saya. Nanti saya akan ceritakan runtutannya, saudara-saudara. Tapi singkat cerita, akhirnya tanah ini bisa kita beli, saudara-saudara. Ya, beri tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Nah, ini pembayarannya. Ya, pembayaran pembelian tanah dibayar separuh dulu ya. Nanti saat datang ke Magelang bulan Juni saya tutup, saudara. Kenapa kok bulan Juni? Karena yang punya tanah ini itu akan datang ke Magelang untuk acara doa apa gitu loh. Karena dia kan Katolik. Itu 1000 hari meninggalnya Ibu Nastiti. Ya, jadi dia mau datang ke sini. Tapi setelah saya bayar ini, setelah kemarin saya transfer tanggal 5 Maret, dia kasih tahu saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau ke Magelang. Saya mau ke notaris. Oh ya Pak, terima kasih, saya tunggu. Tapi ternyata dia memberi kabar lagi bahwa saya nggak jadi ke Magelang, mohon maaf karena saya masuk rumah sakit kena DB, saudara-saudara. Ya, jadi dia saat ini mungkin belum pulang ya, masih di rumah sakit. Saya bilang, ya udah Pak, enggak apa-apa. Nanti saya doakan supaya Bapak sembuh. Nah, saudara-saudara, sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara rencana apa yang akan saya lakukan untuk tanah ini. Ini sekali lagi ini saya kasih garis merah, ya. Ini kehilat kita. Sementara yang garis kuning ini adalah tanah yang sudah kita beli. Saya dekatkan sekarang, ya saya putar, saya dekatkan. Nah ini dia, ini lebih dekat. Ini kehilat kita, ini tanahnya. Nah ini saya dekatkan lagi. Ini ada 3 rumah ya. Yang sebelah sini ini gudang ini di bagian belakang ini. Karena waktu dulu saya lihat ini kok dibangun ya di sini ya, tapi nggak apa-apa. Saya terus imani dengan pola the law of attraction. Nah, saya percaya bahwa konsep atau prinsipnya Bapa Yahweh yang disebut dengan alam semesta itu ya dan amin. Jadi saya tetap menerapkan dan membawa hasil. Nah ini tanahnya saudara-saudara. Yang saya kasih putih-putih ini yang sudah kita beli. Nah kemudian ini ya saya garis ini untuk apa? Saya punya rencana kehilat kita itu akan 3 tingkat saudara-saudara. Tingkat yang paling bawah itu full seluruh tanah ini itu kehilat semua. Jadi nanti lebih besar dari tempat ini. Sangat besar. Karena ini kan cuman ukurannya berapa kali berapa ya. Tapi kalau ini saya full kan. Ini coba saudara lihat kan cuman dari sini sampai ke sini saja. Kalau ini dimasukin ke sini besar sekali. Nah itu 3 tingkat. Yang paling bawah itu full kehilat.
Dan nanti konsepnya adalah konsep seperti bioskop 21. Artinya kedap suara sehingga suara musik atau apa tidak kedengaran. Apalagi ini agak mundur masuk ke kampung ya. Jadi suara itu tidak mengganggu orang-orang kampung sehingga menghindari nanti protes dan sebagainya. Jadi betul-betul akan saya buat kedap suara, dan sekali waktu kita pakai malam-malam, misalnya kita mau berdoa malam atau apa, itu nggak akan risih, nggak akan terganggu, sudah tidak akan mengganggu orang lain, gitu ya. Jadi itu konsep yang saya akan buat nanti. Kemudian yang paling atas, yang tingkat kedua ini akan saya pakai untuk kantor, untuk ruang sekolah minggu, ya kita bikin. Dan mungkin nanti kalau sudah ruang sekolah minggunya semua oke, mungkin ibadah saya akan saya undurkan, jadi enggak terlalu pagi, saudara-saudara, supaya yang biasa ngantuk-ngantuk bisa ibadah, ya. Jadi yang datang dari jauh juga bisa nggak ketaginan gitu ya. Ya itu rencana saya. Kemudian untuk ruang kesehatan, supaya kalau ada pengobatan gratis tidak lagi di kantor depan sono. Kemudian juga nanti akan ada ruang multimedia, ada ruang latihan musik. Pokoknya banyak ruang-ruangan yang akan kita pergunakan, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu sekarang saudara mungkin bertanya, lah yang tingkat 3 khusus pastori, saya sudah siapkan, hanya sedikit saja, kita ambil sedikit, ininya nanti luas, halaman di tingkat 3 ini luas. Jadi saya bisa mungkin nanti taruh kursi atau apa di sini, karena di tingkat 3 ini melihat pemandangan itu bagus sekali, saudara-saudara. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan wajah kehilat kita? Saya selama beberapa hari ini, saya merenung, saya mencari gambar-gambar yang indah. Bagaimana kira-kira? Sekarang saya tunjukkan ini wajah kehilat kita. Nah ini saudara. Hebat bukan? Ya, haleluya. Gitu. Saudara bisa lihat ini. Ini nanti seperti ini. Ini tingkat 1 khusus yang paling bawah itu untuk ibadah. Kemudian yang atas sudah saya sebut tadi. Kalau seperti sekarang ini kan wajahnya wajah gedung bioskop, saudara ya. Ya. Tapi nanti wajahnya bukan gedung bioskop kayak begini, saudara. Manis nggak ini? Manis ya? Wah keren ini. Ya. Kemudian wajah pastorinya saya bikin seperti ini. Ya, haleluya. Ya. Saya sudah siapkan semuanya, saudara-saudara. Semua ada di visi dan impian, saudara. Ini nanti pastorinya akan saya bikin seperti ini. Nah, dulu kehilat kita ini diresmikan oleh wali kota. Ini namanya Bapak Rudi Soekarno ya. Sekarang sudah almarhum. Nanti saya juga punya rencana. Pada waktu kehilat kita diresmikan, selesai semua, nanti saya juga akan undang wali kota untuk memberikan peresmian di kehilat kita, saudara-saudara. Itu rencana ke depan. Nah sekarang saya akan ceritakan kepada saudara tentang konsep 55x5 yang saya ajarkan beberapa waktu yang lalu, yang tentunya saya praktek sendiri supaya saya berhasil. Nah sekarang begini saudara, ada banyak orang yang tanya sama saya begini, loh Pak, itu permintaannya apa? Ini pertanyaan ini salah saudara.
Saya di WA orang banyak sekali, Pak permintaannya itu yang bagaimana? Saya bilang, aduh salah. 55 kali 5 itu bukan permintaan. Ya. Tapi pernyataan. Saya bilang, coba Bapak ulangi lagi ya materi saya. Saya nggak pernah berkata permintaan, tidak. Tapi pernyataan. Pernyataan dan permintaan itu beda, saudara-saudara. Kalau permintaannya kita minta. Tapi kalau pernyataan itu adalah sebuah kata-kata di mana kita seolah-olah sudah dapat. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah ini hari pertama ya. Saya bilang begini, terima kasih Tuhan, saya sudah memiliki bla bla bla. Saya sengaja tidak saya lanjutkan belakang ini, karena yang belakang kan bebas, saudara mau apa boleh. Ya, ini hari pertama, saudara-saudara. Nah, saya juga perlu kasih tips untuk saudara, karena ada yang cerita sama saya kalau nulis itu melompat-lompat. Nanti kalau misalkan sampai 56 bagaimana Pak Lukas? Saya bilang nggak bisa, harus 55. Konsepnya sudah ada. Coba lihat kembali materi saya. Jangan sampai kita keluar dari sistemnya Tuhan. Karena teknik 55 kali 5 ini secara hukum supranatural itu luar biasa, saudara-saudara. Di situ saya masukkan ke pola Ibrani. Itu dahsyat banget. Ya, jadi sebaiknya saudara nulis angka dulu di sini. 1, 2, 3, 4 sampai 55 baru saudara nulis pernyataan saudara. Karena kalau enggak nanti kelewat 56, ya sudah beda lagi. Enggak sesuai. Jadi saya anjurkan nulis angka dulu. Setelah nulis angka baru kata-katanya. Kira-kira saya ngomong gini, saudara paham nggak? Ya, sekali lagi saya tekankan, bukan permintaan, tetapi pernyataan. Seolah-olah kita sudah mendapat. Hari kedua, pada waktu hari kedua, saudara-saudara, saya mendapatkan jawaban. Jawabannya begini, Pak Lukas terkasih, maaf sudah lama kami tidak kontak Bapak. Informasi terakhir pembicaraan keluarga, mereka setuju tanah untuk dijual semua. Kira-kira 900 sampai 1000 meter persegi plus rumahnya. Jadi saya harus beli rumahnya. Demikian, semoga Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan Bapak. Saya kasih balasan. Shalom Pak, selamat siang. Mohon bisa dikonfirmasi Pak, berapa akan Bapak akan harga yang Bapak pasang. Harapan saya tidak terlalu mahal ya, mengingat ini untuk gereja. Terima kasih. Ini hari kedua, saudara-saudara. Hari kedua saya sudah langsung terima jawaban. Nah di sini mungkin saudara lihat ini ada oret-oretan apa ini? Ya, ini oret-oretan ini sebetulnya adalah saat saya kebablasan, saudara. Saya nulis males gitu. Yang saya katakan kenapa kita waktu menulis itu ada di gelombang theta. Karena waktu saya nulis gini, wah itu ngantuknya berat, saudara. Ini critical area itu lengah. Nah mungkin saudara tanya, apa kui critical area? Lihat saja materi saya. Money magnet itu ada critical area. Itu pembatas antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Nah ini critical area-nya lengah. Waktu saya nulis dia lengah, wah itu tembusnya gampang, saudara-saudara. Makanya saya tidak akan menerangkan tekniknya, karena sudah ada semua, tinggal lihat saja. Nah ini kenapa saya oret-oret, karena saya salah nulis. Terima kasih Tuhan saya sudah, opo ini? Nggak karu-karuan, saudara-saudara. Ya, saya coret, saya ulang lagi gitu. Ini hari kedua, saudara-saudara. Sekarang masuk ke hari ketiga.
Dan ternyata di hari ketiga saya gagal, fail. Kenapa? Karena hari keempatnya saya kebablasan tidur, saudara-saudara. Saking capeknya, saya kerja editing, saking capeknya, saya pikir udahlah nanti tak bangun jam 12 apa-apa gitu ya. Ternyata kebablasan, lewat jamnya, saudara. Ini saya tulis fail atau gagal. Nah kalau sudah gagal begini gimana? Ngulang lagi dari pertama, saudara. Ya, harus diulang lagi. Nah, saya ulang lagi dari awal. Saya ulang lagi. Kemudian hari kedua tidak terjadi sesuatu. Nah, ini juga hari kedua ada kebablasan juga ya. Ada coretan di sini. Masuk ke hari ketiga. Masuk ke hari keempat. Hari ketiganya juga ada yang kebablasan ini, saya coret lagi. Masuk ke hari yang keempat. Hari kelima. Hari kelima selesai. Nah, di hari kelima muncul kepastian, saudara. Hari kelima. Tiba-tiba saya mendapatkan WA lagi, kami jual tanah plus rumah dengan perhitungan harga tanah langsung ketahuan harganya. Tanah dihitung berdasarkan luasan nyata, dan rumah dihargai sekian, terima kasih semoga Tuhan senantiasa memberkati karya dan pelayanan Bapak. Ini hari kelima. Ya. Begitu selesai hari kelima itu, saya dapat WA ini. Lalu saya kasih jawaban, Shalom, selamat pagi Pak, bisa nggak kita ketemuan? Saya nggak bicara harga. Saya juga nggak mau bicara tentang rumah itu yang harus saya beli. Saya cuma bilang, bisa nggak kita ketemuan? Di mana kita bisa ketemuan ya Pak, terima kasih. Terus dia kasih jawaban, kami baru pulang dari Magelang. Loh, saya berpikir loh kok baru pulang dari Magelang lah, rumahnya di mana? Saya pikir di Jogja, tapi ternyata tidak, saudara, sudah pindah. Ya. Kami sudah di ini. Nah, saya bilang, oh berarti Bapak sudah tidak di sini lagi ya. Kalau begitu saya kebetulan mau ke Jakarta 2 minggu lagi. Tanggal 1 pagi saya sudah sampai. Bisa saya minta alamatnya Pak? Dia kasih alamat. Kami tinggal di sini. Silahkan mampir ke rumah. Saya jawab, terima kasih. Saya datangi, saudara-saudara. Dan akhirnya saya ketemu. Kami berbincang-bincang cukup lama di sini, membicarakan masalah tanah itu. Dan akhirnya si bapak ini menyerah. Saya bilang, saya tidak menghargai rumah Bapak. Tidak sama sekali. Tetapi karena itu saya cuma mau beli tanahnya, karena semua akan saya ratakan dengan tanah. Saya akan bangun full itu gereja. Dan ternyata saya berkata, ya kalau begitu Bapak jual saja rumahnya. Artinya diteteli, silakan Bapak angkut, dijual. Karena kalau saya suruh belikan saya nggak terpakai, saudara-saudara. Dan ternyata Bapak ini setuju dan bilang ya sudah, nanti saya angkut semua, gitu ya. Tapi saya minta waktu sampai bulan Juni. Ya saya bilang oke, nggak masalah. Dan dia bilang karena 1000 hari saya akan ke Magelang, kematian dari Ibu Nastiti. Akhirnya saya bisa mendapatkan senyum kemenangan. Ya boleh tepuk tangan, haleluya. Akhirnya berhasil, saudara-saudara. Nah, ini yang saya bagikan untuk saudara sekalian, supaya saudara
nggak cuma denger lalu saudara bilang, wow luar biasa ya, terapkan sendiri. Paham Bapak Ibu? Jangan sampai saya ngomong, oh kok hebat ya, kok bisa ya. Ya kalau ngomong gitu mah gampang, terapkan. Dan saya beritahu, selama saudara melakukan the law of attraction, digabung dengan 55 kali 5 tadi, mungkin ada yang pernah terjadi kok seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu jangan saudara tuduh nggak ada apa-apa. Itu di alam supranatural itu sedang bergerak, saudara-saudara. Cuman kita nggak peka aja, gitu loh. Makanya saya menganjurkan saudara ikutilah materi-materi yang sudah saya kasih tips tadi, karena di situ teknik-tekniknya banyak. Buktinya tadi pagi ada yang bersaksi, bukan? Nanti sudah lihat videonya. Kalau sudah saya upload, ada kesaksian tadi pagi yang menerapkan dan membawa hasil. Ya. Nah, saya perlu memberitahu saudara-saudara bahwa the law of attraction itu bisa mengubah segala-galanya. Kalau saudara nonton film The Secret, saudara akan ketemu dengan cerita tentang seorang laki-laki gay. Tahu gay? Laki-laki senang sama laki-laki. Itu laki-laki gay namanya ya. Namanya Robert, saudara. Nah Robert ini, dia mengalami pelecehan hebat dari teman-temannya. Dihina, dicaci maki, diolok, karena Robert ini dia nggak bisa mencintai perempuan, nggak bisa. Dia senangnya sama laki-laki gitu. Sampai pada waktu dia kerja itu disiram pakai susu, saudara-saudara. Ini waktu disiram pakai susu. Dia nggak berani balas karena banyak yang ganggu di kantornya itu. Waktu dia duduk, tempat duduknya dikasih pisang. Jadi melenyet kan pisangnya. Dia stres berat, saudara-saudara. Nah, dalam keadaan stres yang luar biasa, dia ketemu dengan Bill Harris. Bill Harris ini seorang terapis, lalu Robert ini dia ngirim email kepada Bill Harris, minta solusi. Saya ingin jadi komedian, tetapi saya bukannya diketawain karena lucu, tapi saya diketawain karena dilecehkan. Saat dia manggung, dia ambil gelas plastik yang isinya air, itu dilemparkan di mukanya. Bak, gitu. Dia sakit luar biasa. Dia mau melawak, tapi nggak lucu, saudara-saudara. Bagaimana dia bisa melawak orang dia dilukai hatinya? Nah, ketika dia ketemu dengan Bill Harris, diberitahu, coba kamu terapkan hukum the law of attraction. Dia terapkan hukum the law of attraction. Ini dia sedang duduk di pohon sambil mendengarkan musik meditasi. Dia mulai diam, dia mulai merenung supaya dia mengubah gaya hidupnya. Dan sistem alam semesta itu menjawab. Orang-orang yang tadinya membuli dia, itu disingkirkan semua. Ada yang pindah ke bagian lain, sehingga nggak bisa lagi ketemu sama dia. Ada yang berhenti, ada yang pindah ke perusahaan lain. Disingkirkan semua, saudara-saudara. Jadi dia nyaman. Dia melakukan stand up comedy, itu juga orang-orang senang. Dia jadi lucu gitu, saudara. Dan dia sukses. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Barangkali ada di antara saudara yang hadir di sini, atau mungkin saudara yang mendengarkan video saya, saudara bekerja dan dijahili orang. Saudara bekerja dan dimusuhi oleh orang. Biasanya kalau kita dimusuhi, ngapain? Apa yang kita lakukan? Kita bales. Nah, itu kita masuk ke energi negatif, saudara. Yang terjadi justru malah parah. Nah, oleh karena itu, yang terbaik kita menerapkan the law of attraction. Saudara bisa membayangkan
bahwa saya bebas dari pelecehan, saya bebas dari hinaan. Saudara bayangkan, nanti disingkirkan sendiri, saudara. Orang-orang yang melecehkan saudara, yang menghina saudara akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena saudara masuk di sistemnya Bapa Yahweh, yang saya menyebut dengan istilah alam semesta. Jadi, kita akan betul-betul mendapatkan pertolongan secara unik, saudara-saudara. Saya selama beberapa hari ini, banyak orang yang WA saya, yang menerapkan hukum the law of attraction yang saya ajarkan, dan mereka berkata, saya berhasil Pak. Nah kalau sampai saudara nggak berhasil, koreksi, ada apa? Ulang kembali bila perlu. Ya. Nah, itu. Jadi saya katakan, wujudkan impianmu dengan hati yang tetap terjaga, agar tidak terkontaminasi kekotoran yang datang dari luar. Ini yang bikin the law of attraction tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kita ada sakit hati. Ini saat saya ada di rumah di Spanyol, di apartemen ya, kepunyaan Pak Dr. Leong T bersama dengan Ibu Yeni. Ini juga ada kesaksiannya ya, saudara-saudara. Entah saudara sudah nonton atau belum ya. Kesaksian Pak Dokter ini hebat, saudara. Ini dokter ahli kulit terbaik se-Eropa. Dia punya seorang istri yang kena sakit apa, diabetes atau apa ya, saya lupa itu di kesaksiannya. Dan dia minum obat tapi salah obat, saudara. Entah gimana dokternya itu. Sampai akhirnya seluruh tubuh ini melepuh dan rusak tubuhnya. Dari ujung kepala sampai di kaki itu kulitnya itu rusak, saudara. Bayangkan, istrinya rusak kulitnya, sementara suaminya adalah dokter ahli kulit terbaik se-Eropa. Gimana kira-kira rasanya, saudara-saudara? Wah, itu Pak Leong itu kayak dipermalukan oleh keadaan, saudara-saudara. Ternyata kepandaian yang Pak Leong miliki itu tidak mampu. Tapi saya yakin ini ada satu panggilan dari Bapak Yahweh untuk Ibu Yeni. Karena Bu Yeni ini nggak percaya kepada Bapak Yahweh gitu. Jadi sekalipun tubuhnya sudah melepuh, ya sudah rusak, Pak Leong ini berkata begini, Yen, coba kamu dengerin khotbahnya Pak Sutrisno katanya. Di sana dia bilang, Bapak Yahweh itu powerful. Cobalah kamu panggil nama Bapak Yahweh. Ini Bu Yeni ini nggak mau, dia bilang ini, masa, nggak mungkin. Tapi dari hari ke hari itu kondisi kulitnya itu semakin parah. Sehingga dalam kesaksian itu berkata, saya akan coba, saya panggil nama Yahweh, saya percayai akan kuasanya. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, penyakit kulit yang menguasai tubuhnya itu sembuh total, saudara-saudara. Waktu itu dia mau datang ke Magelang. Dia ngomong sama suaminya, Pak Leong ini. Dia mau datang ke Magelang. Dia bilang, ayo kita ke Magelang, kita baptis pembaharuan. Tapi ternyata kakaknya, ini Ibu Shuli dari California, Amerika. Yang saya baptis di Spanyol, saudara-saudara. Nah ini, dia memberitahu Pak Leong, adiknya. Dikasih tahu, dia bilang ke Leong, kamu jangan ke Magelang, karena Pak Lukas mau ke Eropa, kita cegat saja di Eropa. Nah, akhirnya Pak Leong ini kontak saya, dan saya bilang, benar, saya mau ke Eropa tanggal sekian sampai sekian. Dia bilang, mau nggak? Kalau Bapak baptis saya bilang mau. Nah, singkat cerita, akhirnya saya membaptis suami istri ini, Pak Leong bersama istri, itu di Hotel Intel di Rotterdam. Ya, saudara bisa lihat video-video saya waktu saya ke Eropa. Salah satu di antara saya membaptis 2 orang ini, Pak Leong bersama Ibu Yeni di Hotel Intel. Sementara ciciknya Ibu Shuli ini dia dibaptis belakangan ketika saya ke Eropa kemarin, dan dia dibaptis di Spanyol
Karena kebetulan Pak Liong ini dia punya apartemen di Spanyol. Dia bilang, mau nggak Pak Lukas ke Spanyol? Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya ke Spanyol. Jadi dari Belanda langsung ke Spanyol. Jadi agak muter sedikit. Harusnya kan Belanda, Jerman, Spanyol gitu ya. Tapi kita Spanyol dulu, muter sedikit, nggak apa-apa. Ya, sehingga Ibu Suli ini saya baptis di Spanyol. Nah, dari sini, saudara, saya katakan, bagaimanakah impian kita bisa terwujud? Itu harus tetap menjaga hati. Jadi selama 5 hari itu, saudara betul-betul jaga hati. Bahkan bila perlu seterusnya, saudara jaga hati. Agar supaya alam semesta itu terus connect dengan kita. Ya. Nah, kemudian, sekali lagi, jangan sampai kita hanya berkata, wah kok bagus ya, tapi dipraktekkan, dan percayalah alam semesta adalah sistem yang diciptakan Bapa Yahweh akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ya, kayaknya kok nggak yakin gitu deh. Ya. Ini saya waktu ada di Belanda, saudara-saudara. Kebetulan pada waktu itu ada pameran bunga tulip di Keikenhof. Saya terus terang dengan bunga itu nggak suka. Mungkin ada bunga mungkin tak injek-injek, saudara-saudara. Ya mungkin ya saudara pikir apa Lukas ini orangnya nggak romantis. Ya sudah biarin aja. Tapi saya pergi ke Keikenhof, ini saya cukup kagum, saudara-saudara. Arealnya itu besar luar biasa, dan di sana sini banyak sekali bertaburan bunga-bunga yang indah, bunga-bunga tulip, bunga-bunga apa saja ada di sana. Saudara bisa lihat video saya di Keikenhof. Pokoknya saudara lihat ya, traveling saya dari Belanda ke mana gitu, itu ada semua di YouTube. Saudara bisa lihat. Sambil saudara afirmasi di situ. Karena saya dulu waktu ke Eropa, itu saya lihat vlog orang. Saya nonton vlognya orang, saya pentelengi gini, saya bilang, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Dan faktanya bisa, saudara-saudara. Nah, apa yang menjadi beban, saudara? Terlalu banyak hutang, rezeki seret, ketakutan akan sesuatu, saat saudara dimusuhi orang dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi masalah dan beban saudara. Tulislah kalimat yang tepat dari masalah saudara, dan alam semesta atau sistemnya Bapa Yahweh akan menjawabnya. Saya berharap bagi saudara yang sudah berhasil, apalagi ini kan direkam saudara-saudara, bagi saudara yang nonton dan mempraktekkan berhasil, saya mengundang saudara bisa hadir ke Magelang untuk memberi kesaksian. Karena dengan kesaksian saudara akan disusul dengan mujizat yang baru. Siapa yang akan memberi kesaksian berkenaan dengan the law of attraction ini? Saya nanti selesai saya menyampaikan materi ini, saya akan memberi kesempatan barangkali ada di antara saudara yang mempraktekkan the law of attraction atau 55 kali 5 yang sudah berhasil, saudara boleh bersaksi. Tadi pagi ada 2 orang yang sudah berhasil. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Doakan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Paham Bapak Ibu? Artinya, kalau saudara dari tidak mampu bisa punya kemampuan, kan berarti secara fisik ada yang nolong. Doakan orang itu. Supaya orang yang memberikan pertolongan kepada saudara dipakai oleh Bapa Yahweh, dia semakin diberkati lagi. Paham Bapak Ibu? Ini saya ada di Madurodam di Belanda. Ini di sini banyak sekali miniatur-miniatur, ya, bagus-bagus di sini. Ada kereta api. Ini kereta api panjangnya luar biasa, tak berapa hektar kali itu. Macam-macam kereta apinya, kayak sungguhan, saudara. Jadi kalau saya berdiri di sini kayak
raksasa, karena mereka ini kecil-kecil semua. Bagus ya, dia bisa, mobilnya bisa jalan, kapalnya ini juga bisa jalan, kayak sungguhan deh pokoknya. Ini di Madurodam. Nah, saya juga menganjurkan, tonton video saya dan katakan, kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Ini saya ada di Gunung Rigi atau Rigi Mountain di Switzerland. Pemandangannya sangat indah sekali, saudara. Kalau saya bisa menikmati pemandangan di Switzerland, saudara juga pasti bisa ya mengalami seperti apa yang saya alami. Amin. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang sudah menerapkan hukum the law of attraction? Saudara boleh angkat tangan dan maju. Silahkan. Ya, Pak Tony. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu yang di belakang. Pak Tony bisa kasih sedikit kesaksian ya, supaya yang lain bisa dengar. Ya, saya minta tolong Pak Tony bisa bantu saya untuk memberikan kesaksian. Saya shoot dari bawah ya, tunggu sebentar. Silahkan naik dulu. Pasti pinter ngomong. Sak bisanya ya, saya shoot untuk video saya. Bentar. Ya, oke. Shalom semuanya. Maaf, saya ini nggak pandai bicara, tapi saya mencoba. Jadi apa yang saya lihat selama ini dari pelajaran Papi itu, saya dari hati saya itu kepingin. Tapi kalau saya disuruh itu nggak bisa. Tapi kalau hati saya kepingin, terpanggil, saya lakukan. Jadi yang pertama itu waktu itu pengajaran apa ya? Yang ada 3 kesaksian. Yang pertama itu sapu lidi. Sapu lidi itu yang energi negatif. Saya iseng-iseng di rumah itu ada orang titip mobil suruh jual, udah bertahun-tahun tuh nggak laku. Tapi saya iseng, habis Papi minggu itu ngajari, besoknya saya terapkan, saya ambil sapu lidi, saya pukul, saya bilang energi negatif pergi kau dalam nama Tuhan Yesus Masya. Besoknya laku. Saya bilang kok apa kebetulan ya, coba lagi. Akhirnya saya ini bekerja di advertising. Dengan advertising itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, harus sewa tanah, kadang-kadang kita dalam 1 bulan itu bisa ya tahu biaya keuangan itu bisa habis sama sekali. Nah, suatu waktu Papi ngajar gimana, saya di cermin itu saya bilang gini, oh jiwaku, tidak usah takut, Bapak Yahweh besertamu. Akhirnya saya bilang pasti berhasil. Ternyata besok itu saya ada orang sewa itu langsung bayar cash, jadi saya bisa hidup lagi, bernapas lagi. Lalu yang ketiga yang Papi ngajarkan yang sekarang ini yang 55 kali 5. Saya tulis saja, terima kasih Bapak Yahweh, semua reklamaku sudah laku. Dan hari yang ketiga itu laku, karena ada satu tempat itu yang sangat sulit laku, tapi ternyata laku. Tapi waktu perjalanan hari pertama, kedua, tiga, angka itu bisa berubah-ubah. Misalnya 1, 5, 10 atau bisa melompat. Tuh, kok bisa melompat? Kayak seperti kita nggak bisa menghitung. Jadi ada baiknya pengajaran dari Papi Lukas bahwa tulis 1 sampai 55. Karena itu 2 kali itu saya alami. Dari angka 31 atau 38. Nggak usah lucu itu. Tuh, berubah lagi. Jadi itu memang alam supernatural itu antara jam 11 sampai jam 4 itu luar biasa. Kebetulan saya kalau tidur malam jam 10 itu biasanya suka terbangun jam 1, setengah 2, itu yang langsung saya lakukan. Jadi hari ketiga, hari keempat itu sukses saya. Terima kasih, demikianlah. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi nggak? Ayo kasih kesaksian. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Jadi saya mengikuti The Law of Attraction ini dari setahun yang lalu. Itu waktu Papi bilang, kalau kamu mau punya mobil, kalau kamu mau punya apa, kamu rasakan kalau kamu sudah punya. Jadi waktu itu kan Papi cerita, aku belum punya mobil, aku mempraktikannya pakai motor, kata Papi. Nah, saya mempraktikannya karena saya kepingin mempunyai motor, yaitu motor laki. Jadi saya mempraktekannya, aku merasakan naik motor itu seperti motor laki. Dan kebetulan saya punya teman di remaja juga, dia punya motor laki. Nah, di situ dari tahun lalu saya sempat bilang pada dia, aku besok tahun depan punya motor kayak gini. Dan aku coba make ya Vin, doain supaya aku bisa dapat motor ini. Nah, setelah itu waktu tahun awal kemarin, saya tuh kayak tiba-tiba nyeplos saja. Tahun ini saya punya motor ini, tahun ini saya punya motor kayak gini. Nah, tanpa disadari, setelah berapa bulan setelahnya, waktu kemarin Papi bilang The Law of Attraction lagi, itu ada 55 kali 5. Nah, itu saya mempraktekannya. Itu pada waktu hari Rebu, saya malam langsung mempraktekannya. Saya di situ mempraktekannya sambil melihat gambar. Jadi saya menulis, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah memberikanku sebuah motor laki. Nah, di situ saya sambil melihat foto-foto motor gitu. Saya lihat, wah enak ya punya motor laki, wah enak ya. Dan pada waktu hari keempat, papa saya bilang, yo ini ada motor itu Mega Pro, kau mau nggak? Ya saya mau. Akhirnya dibeliin dan hari kelima saya telah mendapatkannya. Itu aja Baby. Amin. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saudara terapkan malam hari ini supaya ada banyak kesaksian yang hebat saudara dapatkan. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.